Buat apaan? Nih, buat ngebenerin paspor, tulisannya mau Neng ganti. Buat apaan tuh paspor? Si Debbie mau ngajakin Oneng pergi, tapi Oneng kudu bawa paspor. Lu mau kemana? Mau ke Tasik. Banyak ke paspor. Gimana sih? Lu yang gimana? Soalnya kita mau ke Singapura, bukan ke Singaparna. Si Mila 2 hari ini nggak kelihatan kemana aja, Pok? Saya jadi cemas nih. Ente tenang aja, Cup. Kalau si Mila nggak muncul, itu tandanya dia lagi demam sama pacar baru. Bukan, It. Si Mila lagi demam beneran. Bener kan apa yang ane ngomong? Lagi demam. Tapi yang pasti, dia bukan demam sama ente. Kalau demam sama ente, dia bisa kena DBD, Cup. Lo pikir gue nyamuk? Lihat dari kaos lu, Cup. Pantes hitam putih kayak nyamuk demam berdarah. DBD yang ini lebih gawat dari demam berdarah. Penyakit baru ya, It. Iya, namanya demam buaya darat. Ente, Cup. Gue heran. Kenapa sih Poleha lu pada sirik sama gue? Kalau si Mila memilih gue ketimbang lu, ya terima aja. Jangan kampanye negatif tentang gue begitu dong. Duh, emang ente capres, Cup. Kalau Cup jadi capres, bukan cuma utang warung yang jadi bengkak. Utang negara juga nggak bakalan kelar-kelar. Wah, amat. Kok emangnya si Mila sakit apaan sih? Si Mila lagi sakit. Kemarin dia kelihatan pucat banget. Badannya juga panas. Udah gitu mukanya jelek, nggak keruan. Kayak apa, Pok? Nih, ente ngaca. Udah. Ah, jeleknya kayak ente. Mang, Apaan sih? terus paspor Oneng jadinya gimana? It, bikinin bini gue paspor, ya? Iya, Bang. Tapi yang asli. Jangan yang pakai dusak. Iya, jangan yang dihapus ya. Iya kan, On? Bang, Apaan lagi sih? kalau emak kagak ngasih Oneng pergi gimana, Bang? Neng, emak lu tuh pasti ngasih. Asal lu janji, beliin dia oleh-oleh. Ya kalau itu Oneng udah ngerti. Nah, terus? Oneng bingung, Bang. Kalau duit 5.000 perak di Singapura cukup buat beli oleh-oleh apaan? Dodol. It, kalau bisa yang jalur cepat. Lewat tol. Bisa kan? Iya, Bang, bisa. Ane pasti lewat tol, Bang. Pasti dia nyangka ini, It. Perginya bener-bener bawa mobil. Dia kan lewat jalan tol? Enggak, Abang. Oneng juga tahu. Pamannya si Said yang suka ngurus paspor, tinggalnya di Buncit kan? Kagak jauh, ngapain lewat tol? Kalau perginya jauh, kayak Oneng nih mau ke Singapura, baru lewat jalan tol gitu. Dasar On. Kalau bisa pergi lewat jalan tol, ngapain lu pergi? Pakai kapal terbang? Mendingan naik bajai, gua anterin. Mau? Bang, Oneng ke sono kagak pergi sendirian, Bang. Ah. Berame-rame. Ya iya. Ame si Debbie, ame oroknya, belum mbak-mbak yang ngurusin oroknya. Ya, terus terus? koper si Debbie kan banyak banget. Mana muat di bajai atu, abang yang ngoon. It, kalau si Ucup jadi capres, berarti Ku Oneng aja yang jadi wakilnya. Cocok. Gimana, Neng? Bang Juri sih kasih izin. Cuman emak nih, gue takut emak gak ngasih izin. Soalnya kata si Said, duit gue yang 5.000 perak itu cuman cukup buat beli oleh-oleh kacang goreng doang.
Soal duit buat oleh-oleh sih bisa diatur. Yang penting izinnya. Lu boleh pergi nggak? Lu ngomong pelan banget, kenapa sih? Soalnya kalau emak lu denger kata duit bakal Ngomongin duit apaan sih? Mak, Oneng diajak Debbie buat pergi ke Singapura, Mak. Boleh? Ya Mak, masa cuma gara-gara Oneng bisa beliin oleh-oleh kacang goreng doang, Oneng kagak boleh pergi. Boleh, Oneng. Mak, Oneng kan kepengen banget, Mak. Oneng belum pernah naik kapal. Boleh. tuh kan emak lu aja ngizinin. Mak, nggak marah kalau Oneng cuma bisa beliin oleh-oleh kacang goreng doang? Lu nggak usah mikir begitu. Lu nggak usah mikirin repot-repot bawa oleh-oleh segala. Bener, Mak. Bener. Gue ntar di sono kan gue bisa beli sendiri. Ikut deh. Ikut deh. Mak, lu tuh. Segini kekecilan kagak? Bang Juri nggak apa-apa ditinggal Pok Oneng ke Singapura. Berarti Bang Juri sendirian dong. Lah iya, Pok. Wah, berarti kesempatan bagus, Bang. Kesempatan apa, Pok? Pas Pok Oneng mau pergi, pas Pak Yanto juga lagi nggak ada di rumah. Berarti aku bisa nemenin Bang Juri. Iya nggak, Bang? Maaf, Pak ya. Gara-gara lu nih, rusak deh pasaran duren. Bang Juri, cepetan bantuin orangnya, Bang Juri. Lu mau ngapain? Bang Juri yang ngebantuin orangnya, biar aku yang ngumpulin durennya. Pak, jangan bergerak dulu, Pak. Badannya sakit nggak? Iya, pantat saya sakit sekali. Bang Juri, udah kumpul semua. No. No, masih satu, no. Pak. Coba berbalik, Pak. Waduh. Durennya pecah, Pak. Kena pantat Bapak ya. Saya cobain ya. Enak juga durennya. Waduh. Mila. Ya, masuk. Bang Ucup. Kata Poleha, Mila sakit ya? Iya, kayaknya Mila masuk angin deh, Bang. Leher Mila juga pegel banget. Bang Ucup mau nggak ngerokin leher Mila? Iya, Mil. Mau. Badan Mila juga lemes banget, Bang. Mila jangan banyak bergerak dulu. Enggak, Mila mau minum. Biar Bang Ucup aja yang layanin ya. Kasih. Loh, Mil, foto Mila yang berdua sama Bang Ucup kok disobek?
Dibuang ya? Enggak, Mila taruh di tempat khusus. Mila pajang terus kok, Bang. Tenang. Ditaruh di dompet ya? Bukan, Bang. Bang Ucup, lihat aja di kolong tempat tidur Mila. Itu. Ada kan? Pokoknya kalau Mila butuh sesuatu, Mila ngomong aja, biar Bang Ucup yang ngerjain. Bener nih, Bang Ucup masih mau bantuin Mila. Buat Mila, apa juga Bang Ucup kerjain. Sebenarnya Mila malu mau bilangnya, Bang. Tapi udah seminggu nggak dikerjain, Bang. Ngomong aja. Pokoknya nih, Yusuf bin Sanusi siap membantu. Bang Ucup ini memang cowok yang spesial. Yang bener. Iya. Habis nggak semua cowok yang mau nyuciin baju kotor Mila. Spesial. Spesial. Oh la la. Bisa. Pokoknya kalau gue nggak boleh ikut Oneng, nggak gue izinin pergi. Mak lu gimana sih? Buat urusan penampilan, gue kan udah percaya banget sama lu, Neng. Gue juga nggak tahu deh, gue bingung. Habis gimana? Ditawarin oleh-oleh kagak mau, apalagi ditawarin kacang goreng. Sebenarnya emak ngapain sih mau ikut ke sana? Tahu, Mak. Oneng di sono bisa kok sendirian, kagak usah ditemenin. Apa cuma mau jalan-jalan doang, Mak? Begini, Mak. Kalau emak ngasih izin, emak mau dibeliin oleh-oleh apaan? Pasti Debbie beliin deh. Iya. Gue bukan pengen dibeliin oleh-oleh. Gue kesana pengen kenalan sama bule-bule. Kalau cuma bule di sini juga banyak. Laki Debbie aja bule. Dapetnya di sini, bukan di Singapura. Tapi Deb, di sini tidak ada bule yang namanya Sahrukan. Waduh, sama. Waduh. Tenang aja, mertua dan istri bapak akan kami obati. Saya bukan suaminya kok. Kalau bukan, kok ibunya panggil-panggil terus? Manggil-manggil gimana? Bang Juri, Bang Juri. Tenang, nggak masalah pak. Kalau itu bukan keluarga. Yang penting, bapak udah sanggup bertanggung jawab. Loh, kok sayang ketempuan? Saya cuma nganterin doang. Kalau nggak ada yang bertanggung jawab, saya suruh security masukin pasiennya lagi ke dalam bajai. Nggak usah, sus, nggak usah. Biarin deh. Bajunya nggak perlu dibuka, Bu. Dibuka aja, Pak Dokter, biar meriksanya enak. Silahkan diperiksa, Pak Dokter. Semuanya normal. Ibu sehat kok. Tapi perut saya kok sakit?
Coba angkat sedikit baju ibu. Cukup. Sakit nggak? Kalau cuman begitu sih, nggak berasa Pak Dokter. Langsung aja segini sekalian. Maaf Pak, kata suster Bapak harus menyelesaikan administrasinya dulu. Iya dong, saya lagi mau ngambil dompetnya. Emang Bapak simpen dompet di bajai? Ya jelas, saya kan supir bajai. Coba saya lihat KTP Bapak. Tuh, dompetnya. Maaf Bang Ucup, bukannya saya usil dan merasa paling benar, bukan juga saya sok nasehatin orang, tapi sebaiknya Bang Ucup jangan ngambil jemuran orang. Ngapain? Siapa yang ngambil jemuran orang? Orang saya habis nyuci kok. Maaf Bang Ucup, bukannya saya nggak percaya, bukan maksud saya mau bilang Bang Ucup bohong, tapi maaf, mulai kapan Bang Ucup pakai BH? Kalau gua izinin si Oneng pergi, lu mau ngasih gua oleh-oleh apaan? Terserah emak maunya apaan. Bener nih. Iya. Kita sepakat ya? Iya. Berarti Oneng boleh berangkat ya, Mak? Iya. Ini dia. Mintaan gue. Hah? Banyak amat, Mak. Ini kudu dibeli semua? Terserah lu. Tapi lu jangan coba-coba bohongin gue. Gue udah punya nih salinan nih. Bang Ucup pasti capek ya? Hah? Enggak, masa segitu aja capek? Jadi dikerokin nggak? Nggak usah. Bang Ucup pulang aja. Istirahat ya. Pasti Bang Ucup capek kan? Nggak ada istilah capek buat Yusuf bin Sanusi. Jeruk dari siapa, Mil? Dari aneh, Cup. Lu ngapain, It? Mila minta tolong sama aneh. Kebetulan ente udah datang, kita bagi tugas nih, Cup ya. Iya, abis tadi Bang Ucup lama banget sih nyucinya. Sini, Mil. Punggungnya sekarang. Cup, tugas ente sekarang tinggal nyetrika. Gimana Pak? Sudah laku berapa sih? Nanya melulu, komersil banget sih. Soalnya Pak Jamil harus di ronsen. Ya ronsen aja, kan nggak perlu izin saya. Bukan soal izinnya, tapi administrasinya. Lah? Jadi gimana Pak Bajuri? Ya ini sisanya. KTP saya balikin dong. Uang muka yang Bapak kasih ini aja masih kurang. Gimana sih? Tadi bilangnya segitu. Kok sekarang bilang masih kurang? Iya, kalau itu tadi Ibu Indun nggak ikut-ikutan minta di ronsen. Saya bayar pakai duren boleh? Duit, bukan duren. Ngerti Pak? Saya ngerti.
Tapi kalau duit hasil jual durian masih kurang, pasti situ nyuruh saya jual kolor kan? Mending jual durian, Pak. Baunya sama, nilainya nggak sebanding. Aduh, suster gawat. Ada korban kecelakaan? Bukan. Ibu Hindun ada di dalam kamar periksa sama Pak Dokter. Masalahnya apaan? Pintunya terkunci dan Pak Dokternya minta tolong, teriak-teriak. Jangan Bu, jangan Bu. Pendon! Pendon! Aduh, Bu, enggak. Jangan bikin malu saya dong! Jangan. Ayo keluar! Bang Juri tunggu aja. Aku masih mau sama dokter. Sus gimana nih? Dobrak aja pintunya. Kenapa lu, Cuk? Saya kan lagi berduaan sama si Mila. Tahu-tahu si Onta datang. Pakai bawain jeruk lagi. Lu merasa terganggu, Cuk? Kagak. Gue tahu lu pasti cemburu. Buat apa saya pakai cemburu? Bohong. Lu pasti cemburu. Enggak, Po. Saya cuma nyesel. Kenapa saya nggak dibagi jeruk? Itu di tangan apaan? Cuk, bantuin gua, Cuk. Ada apaan, Bang? Ngangkat poin Don. Kenapa, Bang? Pingsan tuh. Bawa aja ke dokter. Nah, ini gua dari dokter. Sampai gua diusir dari sono. Ayo. Ya elah. Kasar Bagong. Bang, emangnya Poindun kenapa sih? Sampai teler begitu? Dia habis dikasih obat tidur sama itu dokter. Tapi kan kalau dia emang sakit mesti diopname, Bang. Saya malah dipaksa suruh bawa pulang dia. Kok gitu, Bang? Ya iya, kalau enggak, gue bakal diaduin ke polisi sama itu dokter. Lu tau nggak? Gue bakal dituduh melakukan malpraktek. Bukannya dokter yang mesti digugat malpraktek, Bang? Bukan malpraktek dokter, malprakteknya si Indun sama itu dokter. Terus Pak Hindun sekarang gimana? Ya, paling lagi ngimpi. Orang disuntik 2 kali, baru dia tenang. Tuh kan, Cuk. Bang Juri nggak bakalan sendirian lagi. Kalau Po Oneng udah pergi, langsung ada gulung baru. Paspornya udah jadi. Beres. Po Oneng tinggal berangkat besok. Beres dah. Siap-siap aja. Mau nggak saya bikinin jamu kuat? Bang Juri. Maaf, Mak. Bukannya saya serakah, bukannya kebanyakan duit. Tapi kalau pesennya 3 barang, boleh nggak? Oh, boleh aja. Yang penting setiap barangnya 20.000 bayar. Maaf, Mak. Kok mahal sekali? Oh, ini kan barang luar negeri, bukannya barang lokal. Maaf, Mak. Kalau saya pesen barangnya yang nggak ada di daftar, gimana? Boleh. Cuma setiap barangnya bayar di muka 50.000. Endun, bikin malu aja lu. Nih berita lu di koran dong. Dokter dipaksa menanggalkan baju oleh pasien.
cari sensasi doang, Mak, biar laku. Lawang aku cuman minta di ronsen doang. Lu lagi. Mil, Bang Ucup bawain makanan nih. Makasih. Ya, Bang Ucup. Mila kan nggak boleh makan gorengan. Mila kan nggak suka tempe goreng. Terus apaan dong? Mila, aneh beliin makanan sukaan Mila nih. Soto ayam Bang Moko Kumis. Makasih ya, Bang. Enak gak Mil sotonya Mil? Ntar Bang Ucup beliin yang lebih enak lagi ya. Pelan-pelan, minum dulu ya. Ente jangan nyerobot gitu dong, Cuk. Ini kan giliran gue, It. Lu kan udah ngasih minum tadi. Bang, lihat, udah rapi bang. Baju Oneng udah Oneng masukin semua ke dalam koper. Oneng juga bawa makanan buat di sana. Ada mie instan, ada saus sambal, ada bawang, sama ini nih, jagung, ame kol. Cuma Oneng bingung, menurut abang gimana nih? Ini termos air panas masukin koper apa ditenteng aja bang? Kira di sana gak ada makanan. Iya bang, bener juga. Iya bener. Oneng bego banget ya bang. Ya, baru sadar lo bego. Sadar bang. Cuma tetep aja bingung. Nih steamer gimana caranya biar masuk ke dalam koper? Neng, kayaknya tuh steamer gak perlu masukin koper. Oh iya bener bang, di sana juga pasti ada steamer. Duh, Neng bego banget. Terus semuanya udah lengkap, tinggal nungguin paspor ijo. Nah tuh dia masalahnya. Kata si Said, paspornya baru kelar sebulan lagi. Oneng gak jadi berangkat. Kenapa si Oneng kagak boleh berangkat? Hah? Apa alasan lu? Bukan juri, Mak. Itu masalahnya paspornya belum jadi. Lu jangan khawatir, lu kagak bisa pergi besok. Lu mesti pergi besok. Kan pakai paspor yang atunya. Nggak bisa, Mak. Itu kan paspor TKW. Nggak laku kalau buat jalan-jalan ke Singapura. Lu kagak mau tahu. Pokoknya dia mesti pergi besok. Mau pergi ke Singapura kek, mau ke Arab kek. Yang penting lu mesti bawa pesanan gue. Ya? Pesenannya banyak banget, duitnya cuma 30.000 ya. Paspor Oneng ada 2. Berarti paspor udah jadi dong. Iya. Oneng jadi ibaratkan. Ntar dulu, Mak. Tapi yang dihapus yang sebelah mana? Abang,
ijo Oneng udah jadi. Berarti kagak usah nunggu sebulan lagi. Bang, berarti si Said bener-bener ngikutin abang. Dia lewat jalan tol. Kenapa sih, Bang? Lu nggak usah pergi. Mana sih? Bang? Lepasin! Oneng nggak boleh pergi, Mak. Lu udah mulai ngelawan ya? Hah? Hah? Enggak, Mak. Juri cuma... Abang gimana sih? Katanya boleh, sekarang berubah lagi. Gimana sih, Mak? Gue takut lu nyasar di sono. Pokoknya dia mesti pergi. Neng. Neng. Kalau kagak diizinin pergi, lu bakal puasa seumur hidup lu. Gue tahu, Neng. Mak lu cuma gertak sambal doang. Pijitan lu enak juga, Neng. Enak ya, Bang. Mulai sekarang Bang Juri yang ngurusin aku. Jadi Bang Juri nggak perlu puasa seumur hidup. Neng. Aku Hindun. Neng, 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 Bangun! Ih, bangun! Bangun! Kenapa sih? Neng, gue izinin lu pergi. Gue nggak mau mimpi buruk lagi. Abang makasih! Abang makasih! Gimana, Neng? Udah siap semua kan? Iya. Doain Oneng ya, Ma, biar selamat di jalan ya. Doain. Neng, inget ya. Iya, Mak. Oneng bakalan hati-hati di sono, Mak. Jangan lupa. Iya, Oneng kagak bakalan nyasar. Oneng janji. Semua alamat udah Oneng catet. Bukan itu. Catatan oleh-oleh buat gue. Maaf Pak Oneng, bukannya saya mau nasehatin, bukannya saya terlalu hati-hati. Maaf, nanti kalau Pak Oneng udah sampai di sono, kalau ada orang yang mau ngerampok, jangan dikasih. Hati-hati ya, Pok, biar betah di sana. Nggak usah khawatirin Bang Juri. Ntar aku lihat-liatin deh. Ya. Ingat janji lu ya, Neng ya. Abang juga inget ya. Iya. Oh, Hindun kan masih ada Pak Yanto. Iya. Dep, jagain Oneng ya. Iya, pokoknya Abang tenang aja. Neng, lu jangan takut. Gua bakal mau jadi pengulun si Bajuri kalau dia mau kawin lagi. Aji nasi. Sama-sama ya. Oneng ya, Pak. Biar selamat ya. Iya. Oh, Udah. Siang. Aja. Yuk. Cuk. Oh iya, ada Ucup. Satu lagi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Mak, oleh-oleh buat gua mana, Neng? Maaf, Mak. Bukannya saya nggak sabar, bukannya saya nggak percaya sama emak. Maaf, tapi apa boleh saya ambil pesanannya sekarang? Iya, Mak. Gimana pesanan kita udah ada apa belum? Mak, nih khusus Mak. Oneng bawain oleh-oleh buat emak. Noh. Lu jangan bohongin gue. Ini kan opak ame rengginang. Oneng cuman bawain opak ame rengginang doang, Mak. Soalnya begini ya, syutingnya kagak jadi di Singapura, lokasinya pindah ke Sukabumi. Di sana enak banget lah, bagus. Terus titipan kita gimana, Mak? Nih, opaknya buat lu, rengginangnya buat si Mina. Nah, Mina kagak semua orang. Nah, lu puas-puasin deh tuh. Lu ciumin deh tuh si onta alap.